Ceritanya saham Konglo ini naikin dari bawah ke atas itu gimana caranya sih? Ingat ya bro, kita ini berhadapan dengan ketidakpercayaan investor. Nah, yang mau ditekankan sama Pak Pepe menurut aku message-nya adalah kepercayaan. Aku kredibel, emiten aku kredibel, didukung jelas dengan kinerja perusahaan bro. Dan yang aku suka dari Pak Pepe juga adalah Pak Pepe ini kalau dapat duit, dia reinvest untuk perusahaan. Kalau misalnya lu pribadi, lu berarti trader kan? Dari nama lu ya trader, lu nggak ada investasinya berarti. Lu bukan tipe yang hold berarti ya? Aku holdnya itu pakai sistem foreign flow dan TA bro. Jadi bukan hold pakai fundamental enggak. Ya, aku lebih ke arah technical analysis dan foreign flow dan flow ya, seperti kalau selama flow-nya bagus ya aku. Ketika aku waktu kemarin tuh aku sempat PTRO waktu di harga 16.000 17.000, aku tuh ada rekom di grup aku. Itu aku dihujat bro. Ombel lu gila lu. Lu pom-pom, aku digituin bro. Pom-pom lu PTRO. Lu mau jualan atau mau gimana? Aku jelasin, aku ada dasar. Ini analisa aku dasarnya. Ada akum dan lain sebagainya. Aku paparin semuanya. Itu aku hold di 16.000 itu 2 bulanan. Bulan ketiga, boom. Sampai 27.000, kemudian stock split ke 4.500. Jadi benar-benar aku tidak melihat secara value-nya ya, ini murah atau mahal. Aku just sesimpel, karena begini ya, murah atau mahal itu kalau kita yang decide, itu susah bro. Yang decide itu sebenarnya siapa? Big player. Yang decide itu adalah, kalau di perbankan ya asing. Ya kan? Kalau di saham yang seperti PTR dan Konglo ya, yang decide adalah ya orang yang big player. Mereka kalau merasa ini masih murah, ya mereka buy terus. Benar nggak sih? Iya kan? Memang secara per PBV nggak masuk akal. Karena saham Konglo nggak bisa dianalisa per PBV bro. Ini analisanya udah analisa kepentingan dan analisa yang lain. Mungkin mau masuk indeks, mau apa, mau CA dan lain sebagainya. Kan begitu. Ya. Jadi ya udah. Gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin money management ya bro ya, kayak saran lu kayak gimana sih? Ini kita ngomongin dua kubu lah ya. Satu kubu yang buat investing, satu lagi buat kubu yang trading gitu. Kita ngomongin yang investing dulu ya. Gimana caranya mereka membeli sebuah saham? Misalnya sekarang kita misalnya kayak BCA lah misalnya sekarang gitu ya. Apakah mereka harusnya beli itu langsung atau ya itu kan nggak mungkin. Tapi kapan mereka harusnya beli dan mereka splitnya berapa lama gitu? Porsinya kayak gimana menurut lu? Nah, jadi gini, kita tuh harus bikin trading plan. Nah itu harus bro. Karena begini, trading plan itu yang akan membuat kita itu mengerti kita harus ngapain, ya kan? Kita harus ngerti kapan kita menyerah untuk fight di sini, ya kan? Alias cut loss itu harus ngerti bro. Nah dari misalnya begini. Saya bikin trading plan nih. Contoh nih kayak kemarin Petro dari harga 16.000 17.000. Saya itu beli di harga 16 sampai 17. Stop loss-nya di mana? Itu di 14.500, bro. Saya udah ngukur. Konsep dari sebuah investasi dan trading adalah kita harus bisa ngukur seberapa besar yang kita siap hilang. Itu harus dulu, ya kan? Contoh, ketika aku memulai bisnis juga, aku udah ngerti. Aku spekulasi bisnis ini dunia baru, ya kan? Aku siap fight selama apa? Aku siap hilang berapa nih? Kan sama begitu, ya kan? Kita mau buka bisnis ya, 1M, buka apa counter atau apalah, ya franchise atau apa. Lalu siap bilang nggak 1M? Kalau nggak siap bilang ya jangan. Sama dalam trading begini, lu siap bilang berapa? Hitung, bikin perhitungan. Average rata-rata lu mau di harga berapa? Worst case-nya misalnya kalau melihat ya. Worst case-nya kalau dari TA misalnya, BBCA 7.000 nih, worst case banget. Oke, berarti sekarang 8.000 nih. 8.000 ke 7.000 itu masih ada breakdown sekitar 15%-an kan. Nah, lu harus siap di 15% ini, lu harus bagi pembelian. Jelas pembelian terbaik adalah sebawah mungkin, makanya pakai yang namanya piramida belinya. Alias di 8.000 kalau mau beli ya kecil aja. Semakin di bawah semakin gede, bukan dibalik gitu loh. Nah, ketika udah ketemu, oh misalnya aku pingin nih average 74 atau 75 nih. Ya udah 7.000 lu udah tentuin ini area bottomnya nih. Risknya berapa? Bisa nggak? Wah nggak bisa nih kegedean nih. Turunin lagi berarti average beli lu harus 73. Ah ini pas nih buat aku nih. Ya udah. Nah itu atur, ya kan? Atur di situ dan harus disiplin. Nah itu yang membuat kita dewasa sebagai seorang investor dan trader bro. Alias apa? Ketika turun ya udah siap hilang. Kebanyakan orang mentalnya hancur karena apa? Tidak siap hilang duitnya. Alias terlalu berspekulasi dengan confidence yang sangat tinggi. Belinya all in, jebret. Begitu all in dibawa turun, depresi, cut loss, setelah cut loss mantul. Tambah depresi lagi bro. 2 kali itu. 2 kali depresi. Nah ini
makanya aku bilang market ini dirancang untuk ada fase yang namanya euforia, ada yang fase namanya depresi. Makanya kita harus pinter-pinter. Kita harus ngatur psikologis kita ini benar-benar kuat dengan cara apa? Kita bikin plan, kita siap hilang berapa. Kalau kita siap hilang uang sekian, udah bro pasti aman bro. Ya kebanyakan orang kan nggak siap karena apa? Kehilangan lebih besar daripada yang dapat dia tanggung. Apalagi dia pakai uang yang untuk hidup, untuk tabungan anak, untuk tabungan masa depan, itu cilaka. Kalau siap dari tabungan kita, ya kita udah siap nih. Oh, aku berinvestasi di sini, udahlah. Aku siap bilang 200 juta. Ya, aku masih punya nih misal 2M. Ya udah. Kalau loss 200 juta ya sudah. Nah, ini yang kedewasaan dalam money management dan psikologis itu, bro. Kalau menurut aku ya. Kesalahannya kayaknya kebanyakan orang kalau misalnya investasi cuma lihat satu sisi. Kalau naik jadi segini, gue jadi tambah kaya segini gitu. Iya, itu cilakanya. Nggak pernah nanya kayak Tidak kalau misalnya pernah turun nanya. kayak gimana. Iya, gitu. kalau turun kamu siap enggak? Dan itu yang terjadi di beberapa saham yang udah rally dan sekarang turun gitu. Iya. Terus kita pengen shifting ke topik saham konglomerat, bro. Ujung-ujungnya nanti gue pengen nanya itu ini kan. Pertanyaan yang di bawahnya itu adalah yang kita lihat kan soalnya saham konglo itu kan punya kepentingan. Kenapa mereka drive price naik ke Ya, atas betul. gitu kan. Dan gue juga lihat beberapa kali saham itu dijaga. Kayak brand itu kelihatan tuh, oh di harga segini dibeli. Di harga segini dibeli Yes. gitu kan. Dimasukin duitnya gede jumbo gitu kan. Pani juga sama, di bawah harga segini Ya, dibeli. Itu betul. ada yang pasang badan gitu kan. Iya, betul. Nah dan gue pengen tanya di akhirnya itu adalah ini. Kayak kenapa akhirnya itu dijebol? Dan apa artinya itu kalau misalnya itu jebol? Harga yang sebelumnya mereka itu. Nah cuman sebelum ke sana kita pengen recap dulu nih. Apa yang terjadi dengan saham konglo belakangan ini? Iya, jadi gini, saham konglo ini kan memang udah naiknya udah gila banget ya. Ya brand kita lihat dari harga berapa 700-an kan IPO sempat 12.000, 11.000, sekarang di 6.000. Pani ya, kalau ngomong Pani ya dari harga bawah banget kan, dari 1.000-an, sempat 18.000, sekarang 9.000-an, ya kan. Nah, yang perlu dimengerti begini. Kita itu terkadang punya ekspektasi yang terlalu berlebihan di saham konglo ini. Ya kan? Naik terus, ya kan? Nah, padahal kalau kita mengacu dalam technical analysis, ya kan, itu ada yang namanya pembentukan yang namanya higher low untuk sebuah saham uptrend. Jadi uptrend itu adalah low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, kan begitu. Nah, time frame-nya tapi mungkin pakai weekly chart-nya. Nah, ini saham konglo ini lagi pembentukan seperti itu, bro. Atau kalau kita ngomong brand ini dalam fase sideways gede banget. 6.000 sampai 10.000. Itu sideways, ya, gitu terus kan. Sempat kemarin jebol ke 49 tapi udah balik lagi 6.000 kan. Nah, saham konglo ya, kalau ngomong kenapa turun, ya pasti dan bro, ini saham udah dari bawah loh bro. Pasti akan ada pemain yang dari bawah yang akan keluar. Kenapa keluar? Lihat market. Ke-trigger dong pasti dong. Ke-trigger. Orang yang biasanya hold, udah hold, percaya. Misal contoh, orang punya brand di 3.000, udah diemin brand 3.000. Naik 10.000, 6.000, 10.000, 6.000, 10.000, 6.000, 3 kali tuh. Ya kan, ARB terus balik lagi, ARB balik lagi. Nah, yang ini lihat, market kok ngeri begini. Bisa aja mereka jual. Iya kan? Mereka jual. Dan masalahnya yang pegang di bawah itu biasanya gede, bro. Iya kan? Ini gajah-gajah, wheels kebanyakan, kan begitu. Pani juga aku rasa begitu, ya kan? Yang lu lihat itu apakah ownernya yang jual atau early investornya yang jual? No, owner tidak jual, bro. Kan kadang-kadang juga gini bro, owner kelihatan nggak jual tapi pakai nomini yang jual. Ada Yes. kayak gitu nggak? Atau menurut lu nggak? Itu tidak bisa dibuktikan karena itu adalah confidential mereka ya. Kita nggak bisa pegang di PS kan. Ada chance mereka juga melakukan itu, ya kan? Ada chance mereka dalam tanda kutip nge-short. Mereka jual di atas untuk beli di bawah, iya kan? Kalau misalnya mereka punya di harga 5.000 let's say ya, mereka jual di 18.000 Pani nih, 18 atau 15.000, kemudian mereka beli di 9.000, itu kan mereka dapat barang lebih banyak bro. Udah realisasi ya kan, mereka bisa beli modal plus profitnya yang dicemplungin lagi. Itu mereka dalam tanda kutip nge-short kan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu dengan pakai akun nomin dan lain sebagainya. Atau yang kedua investornya yang ada yang berjualan bro. Dan keduanya menurut aku sah-sah aja. Karena Udah profit. udah profit, mereka mau realisasikan, ya itu sah-sah aja. Dan mungkin mereka melihat mereka melihat market nggak kondusif, mereka berharap harga akan turun lebih dalam lagi. Makanya mereka ambil di bawah. Gitu loh. Nah ini yang terjadi. Gitu loh. Nah cilakanya yang tadi aku bilang, retail nggak ngerti itu. Retail ngertinya saham itu
Misalnya contoh nih Pani bakal naik nih, Pani bakal terus rally karena apa, mau ada RI dan lain sebagainya. Gelap mata, masuk terus bro, jepret, nggak ngitung resiko yang tadi aku bilang. Begitu dibawa ke bawah, muntah darah semua bro. Nah ini harus dimengerti gitu loh, iya kan? Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomong investor ya, orang bilang ya, Pani bisa ke harga 25, ke harga 30 gitu kan. Nah, kalau lu beli di harga 18.000, di 15.000 dan memang heavy-nya di situ, pertanyaan aku, lu ngapain ketika Pani dari 5.000 ke 15.000 itu kan takes time yang panjang sekali. Lu ngapain? Oke. Apa akumnya di belakang gitu ya? Yes, oke Om Ben aku telat. Nah, ketika you tahu you telat, ya you harus ngerti bahwa memang resiko ini tinggi. Udah dipucuk loh. Alias apa? Orang yang punya di 5.000 bisa aja jualan. Ya kan? Entah mereka jual pakai broker lain, dipecah-pecah, kita nggak pernah ngerti. Kalau itu whales, ya kan? Mungkin bisa aja jualan pakai broker lain, broker retail, semuanya di split. Nggak ketahuan di broker summary, broker kamu tukar-tukaran gitu aja. Ya kan? Pindah sesama nama. Nah itu yang terjadi. Makanya ya sahamnya turun. Ya kan? Karena memang market nggak mendukung. Nah kalau tadi kembali, kalau misalnya bilang itu ada yang ganjel tuh dari emiten ya kan, mereka beli dan sebagainya. Ya kalau mereka digebukin ya mereka mikir ngapain gue beli di atas, tunggu aja di bawah. Ini seller gede nih, mereka udah terlalu pasang badan. Yang terlihat tuh, aku lihat tuh di Ratu bro, waktu itu di saham Ratu di harga 5.800 itu ada tiap hari selama seminggu itu ada bid itu 34.000 lot bro. Itu gede dan itu bulk satu tiap hari bro. Waktu itu harganya di 6.000. Ketika turun pertama ada bid segede itu dan kokoh ya, dan itu dipasang dari jam 8.58 pagi loh sampai akhir market nggak dicabut setiap hari. Nah banyak spekulan ikutan masuk loh karena ada bid tebel nih, termasuk aku masuk nih di 59 6.000 ke 66 kita jualan lah secara TA technical rebound kan, turun lagi bro, sempat mantul ke 64. Nah tapi momentum mantulnya ini semakin lemah nih, berarti ini apa, selnya semakin gede dong, ada seller terus kan, sampai akhirnya suatu ketika pagi-pagi dihajar tuh bidnya 34.000 dan jebol lah Ratu sampai sekarang dan tidak balik ke 858 lagi. Sempat 41 sekarang 5.200, 5.300 kemudian ke 5.000 lagi kan. Nah terus pertanyaannya kan itu 34.000 gimana? Ya udah, kan kita ngerti time frame-nya mereka. Mereka beli dulu untuk jaga harga, tapi dirasa tekanan nggak kuat ya udah. Mereka cabut atau itu mereka kehantam bro. Mereka beli? Kehantam bro. Match itu broker ES itu. Di Ratu itu, broker ES. Dan ya udah. Nah, permasalahannya mereka kan time frame-nya panjang, bro. Kalau itu ngomong itu adalah nomini atau emiten. Ya emiten kan panjang. Pak PP aja saham BRPT turun ke bawah terus masih beli. Beli terus, ya kan? Nah, kita bisa nggak seperti itu? Ya kan? Pak PP trading hal brand malah dia beli di ARB. Ya kan? Nah, itu yang harus dimengerti. Mereka view-nya panjang dan kita nggak ngerti cash mereka berapa, bro. Kan aku selalu bilang begini ya. Kita ini seumpama ikan di laut yang gede banget ya. Kita tuh ikan kecil-kecil retail tuh. Ada yang namanya paus whale. Ya mana namanya whale kan sebutannya kan. Nah, whale ini kalau misalnya nyelam ke bawah, ikan kecil ikut mati nggak? Hancur kena tekanan air laut. Whale mati nggak? Enggak. Dia punya ketahanan yang kuat. Nah, kalau kita ikan kecil kan kita ngikutin whale-nya nih. Ya kan, whale-nya kemana, kita kemana kan. Konsepnya begitu kan. Whale-nya nyelam. Kita mikir, gue nyelam mati nggak nih? Wah kalau gue mati ya gue nggak mau nyelam, gue ke atas aja, ya kan? Nggak mau ikutan saham dulu deh, gue cut dulu deh. Resiko nggak bisa nih gue ngukurnya. Nah itu yang penting bro. Makanya masalahnya bukan masalah saham ini emiten jual atau nggak jual. Saham Konglo mostly emiten nggak ada yang jual, kecuali kemarin Raja ada mengurangi kepemilikan di Ratu kan. Memang ada informasi seperti itu kan. Ya mungkin mereka reduce seperti itu. Tapi di saham Pak PP jelas banget. Pak PP dengan namanya dia sendiri dia beli, ya kan, ditambah ada buyback kemarin kan, TPIA, brand sama BRPT. Nah, ya udah. Kedepannya gimana? Bagus gak? Bagus. Tapi permasalahannya kita nggak ngerti time frame-nya berapa lama nih. Nah, itu yang perlu diwaspadai gitu. Jadi alasan kenapa dia nggak ngejaga, dia lepas, maksudnya dia nggak pasang lagi adalah karena mereka juga ngukur resikonya. Iya. Dari segi bisa aja ada orang yang masih mau jual, ibaratnya aja berdarah-darah dulu. Iya, kalau mereka bisa dapat harga lebih murah, kenapa nggak lebih murah aja bro? Kalau memang melihat kalau aku mau akum ada seller gede ya ngapain aku akum di harga 8.000 misalnya gitu ya. Kalau memang bisa dibawa ke 5.000, akum di 5.000 lebih murah ini.
Nah, itu yang dilakukan. Ceritanya saham Konglo ini naikin dari bawah ke atas itu gimana caranya sih? Kan lumayan konsisten soalnya kan. Kayaknya kalau misalnya kita lihat fotonya Konglo yang lagi ngumpul-ngumpul, wah semuanya punya versi masing-masing gitu. Nah, cara mereka dorong dari bawah ke atas, gimana sih caranya saham itu dinaikin? Kalau dinaikin kan gini, kalau untuk menaikkan harga saham, itu kan jelas ya, gampang, HK aja bro, makan over. Ya kan seperti itu kan. Tapi kan Konglo kan nggak bisa begitu juga ya. Kalau dia makan over, average mereka tinggi dan mereka nggak wise. Ya mereka punya bensin, mereka punya resources bakal cepat habis ya. Karena mereka bakar seperti itu ya. Yang dilakukan adalah biasanya mereka itu bikin likuiditas bro. Ya bikin likuiditas. Jadi likuiditas ini penting. Tujuannya apa? Ketika likuiditas bagus, ya harga saham naik pelan-pelan bergerak uptrend, itu akan memancing yang namanya big player bro, yang namanya asing. Ada juga yang namanya algoritma. Ya, algo asing, AKBK biasanya kadang-kadang ikutan masuk kan. Ketika sahamnya rame diputar begitu. Ya jadi ya cara bikin likuiditas gimana? Ya sesimpel ada transaksi jual dan beli. Nah, gimana caranya bikin likuiditas yang di tahap awalnya? Nah, gini. Mereka itu kan punya tim. Jadi nggak cuman satu orang kan. Mereka bekerja dalam sebuah tim. Ya, liquidity provider itu tim, bro. Itu pasti tim. Dan mereka juga pasti pakai banyak broker. Iya kan? Ada yang namanya broker utama, ada yang namanya broker kedua, secondary-nya. Nah, secondary ini biasanya yang netting. Transaksi jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Broker utama ini yang mengakumulasi. Biasanya konsepnya seperti itu. Jadi yang netting ini beli dan jual di harga yang sama? Bisa di harga yang sama, bisa dilempar ke atas. Jadi kayak lempar-lempar ke atas. Ini terjadi di saham WiFi, bro. WiFi itu kan begitu. WiFi itu dari beberapa bulan yang lalu transaksi harian gila 150 miliar setiap hari. Mau IHSG merah, mau hijau, minimal 150 miliar. Bahkan pernah sampai 300 berapa 400. Didukung oleh story perusahaan, oleh rencana corporate action, oleh fundamental perusahaan. Nah, mereka punya conviction. Mereka masuk di situ. Mereka mempermasalahkan gak sih? Oh, ini cuman main-main bandermologi doang gitu misalnya. Big player mempermasalahkan itu nggak asing-asing ya? Atau mereka butuh kayak oh ini harus ada story yang benar, mereka nggak suka sama yang kayak jual beli buat naikin harga gitu. Gini, menurut aku ya, big player itu yang dilihat pertama itu adalah story-nya dulu. Ada nggak ini growth-nya ke depan? Iya kan? Itu yang pertama. Ada nggak ini mau kemana? Iya kan? Mau kemana dinaikkan gitu loh. Kalau mereka yakin, mereka akan buy dan hold di situ. Iya kan? Dan terjadi di beberapa saham kan, benar-benar buy dan hold, ya nggak keluar mereka, mau diobok-obok nggak keluar karena mereka yakin fundamental oke, ya kan. Nah kalau tukar-tukaran doang tapi nggak ada dasarnya, mereka juga nggak mau masuk bro. Jadi intinya adalah itu berkesinambungan, itu semua itu mereka bikin sebuah sistem, story ada, likuiditas ada, harga saham juga bagus, mereka jagain, ya kan. Sehingga apa? Sehingga memancing big player itu masuk. Ketika mereka masuk, harapannya kan satu bro. Untuk barang kering mereka butuh yang namanya orang buy and hold. Ketika ada buy and hold, diem, ya ada fund mau masuk diem, nyimpen, aman, ya kan? Itu yang terjadi kan. Dan saya rasa juga setiap emiten pasti ada pitching ke beberapa institusi dan lain sebagainya, ya kan? Mereka akan presentasi dan lain sebagainya. Oh ini oke nih, likuiditas oke nih. Nah likuiditas tujuannya apa? Supaya ketika mereka presentasi mereka bisa bilang saham kita liquid pak. Ya kan? Jadi, you kalau mau investasi saham kita, jangan khawatir, kita liquid. Makanya butuh liquidity provider. Kalau you presentasi dengan bagus dan sebagainya, saham bolong-bolong liquid, mereka mikir, gue mau tanam uang 10 miliar di sini. Lah, ini bid overnya aja cuma satu papan, cuma paling 10 juta. Nggak bisa keluar gimana? Orang nggak mau kan? Makanya butuh mereka bikin liquidity. Ya kan? Likuiditas butuh dibikin terus, digulung terus ke atas. Nah, ketika mereka menemukan orang-orang yang mau beli seperti itu, ya, pitching dapat, mereka beli, mereka simpan. Wah itu udah menang bro. Karena apa? Barang disimpan di satu tempat tertentu yang nggak akan keluar bro. Sehingga kalau emiten ini atau bandar ini naikin barang, nggak diguyur bro. Iya kan? Kalau mereka yang beli retail dinaikin barang, retail jualan pasti kan. Wah taking profit nih, udah naik nih taking profit. Tapi kalau yang beli fund yang memang long, ya long panjang begitu ya, long fund, nah itu enak banget mereka. Nah itu yang terjadi di saham-saham Konglo, ya kan? Nah, ketika saham Konglo itu mencapai dalam tanda kutip bubble seperti gagal masuk FTSE MSCI, ya mungkin ada orang-orang yang merasa, wah kok nggak sesuai harapan nih, ya kaburlah, jualan lah, ya harganya pasti ambrol. Yang front run juga pasti jualan dan lain sebagainya.
Nah itu kalau misalnya kita ngomongin gagal masuk ya, misalnya kita ngomongin saham Pak PP, menurut lu bisa nggak sih? Masih bisa masuk nggak sih? Kalau misalnya mereka udah gagal berkali-kali gitu, Secara teori masih bisa. secara teori. Masih bisa. Kan begini. Dan aku lihat ya, ini buyback kan yang pertama announce nih Pak PP kan, kalau nggak salah ya di saham Konglo ya. Nah ini adalah, menurut aku adalah cara yang dilakukan Pak PP untuk apa? Gue mau buktiin bahwa gue ini bisa dipercaya. Kalau gue aja mau buyback, gue siapin dana untuk buyback. Bahkan gue sendiri secara pribadi, nama pribadi gue buyback. Kenapa kalian takut beli barang gue? Itu messaging dia ya, Messaging dia. simbolismenya kayak gitu. Itu sinyal yang mau dilakukan oleh Pak Prajogo seperti itu. Iya kan? Jadi, dan itu yang membuat TPIA dari 5.300 sudah balik ke 7.000 nih. Iya kan? Karena ya sesimpel ada trust, mungkin ada retail-retail gede juga yang front run begitu ikutan, ya kan? Nah, ini yang penting gitu loh. Ingat ya, Bro, kita ini berhadapan dengan ketidakpercayaan investor. Nah, yang mau ditekankan sama Pak PP menurut aku message-nya adalah kepercayaan. Aku kredibel, emiten aku kredibel, didukung jelas dengan kinerja perusahaan, Bro. Dan yang aku suka dari Pak PP juga adalah Pak PP ini kalau dapat duit, dia reinvest untuk perusahaannya. Contoh TPIA, masuk MSCI dapat duit, ya, dia beli Shell Singapura, ya kan? Untuk apa? Untuk perkembangan ke depannya sebagai fundamental lebih bagus lagi, laporan keuangan lebih bagus. Dan jelas banget kalau kita investasi di sebuah perusahaan yang kita chip in dana itu dikelola dengan baik dan dipakai untuk pengembangan perusahaan, lu pasti mau chip in lagi gak, Bro? Iya. Mau dong, karena wah, gue kasih uang segini, dia kelola dengan baik nih, kepercayaan terbangun. Nah, itu yang lagi dibangun. Seperti itu. Makanya aku bilang, MSCI bisa nggak? Bisa banget. Tapi takes time. Tapi pasti nggak akan, menurut aku Mei mungkin belum ya. Karena IHSG lagi begini, masa langsung bisa? Ya kalau bisa itu mujizat sih menurut aku sih. Tapi kedepannya pasti bisa. Dan itu progres yang lagi dibangun Pak PP menurut aku. Benar-benar sabar sekali itu. Sabar banget. Sabar. Dan Luar Pak PP ini biasa. udah gagal 3 kali kan sebenarnya. Kan? Itu. Ya. Terus fight terus-terusan. Iya. Memang mental Konglo beda. Karena gini, Bro. Karena Pak PP ngerti perusahaan dia ini bukan perusahaan kacangan, Bro. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini perusahaan yang benar-benar bagus. Dan semua di sahamnya Pak PP ya, baik BRPT, kemudian Brand, TPIA, semuanya kan bergerak di sektor energi ya. Energi ini ya sektor yang menurut aku masih tetap akan seksi beberapa tahun ke depan, bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan, Bro. Karena apa? Orang butuh energi, Bro. Ditambah dia punya green energy. Nah, ini green energy-nya juga bagus, ya kan? Kalau sampai memang nanti ada shifting semua ke green energy, Pak PP udah ready nih. Nah, makanya dia buildingnya dari sekarang. Untuk mungkin ya kita nggak tahu time frame-nya dia berapa puluh tahun ke depan. Tapi aku rasa kalau memang ini oke ya oke. Gitu loh. Nggak cuma bergerak di batu bara aja ya. Nggak seperti itu. Dia bergerak di bidang-bidang yang benar-benar ini seksi untuk kedepannya. Gitu loh. Ya kan? Energi ini seksi. Apalagi ditambah ya kinerja perusahaannya semakin baik. Dapat banyak kontrak dari sana sini. LK bertumbuh dong, Bro. LK bertumbuh ke depannya ada growth. Emiten pasti akan meningkat pendapatannya. Emiten meningkat mengundang investor masuk. Nah, harapannya kan seperti itu. Dan bisa masuk ke MSCI. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin TA ya, apakah lu TA ini tuh berlaku untuk saham yang fundamental doang, ya atau enggak yang ini yang big caps doang, atau ini berlaku buat kayak yang lainnya? Termasuk saham Konglo, apakah itu berlaku? Jadi begini, kalau aku bilang semua itu TA itu menggambarkan apa yang terjadi di dalam market. Ya kan, karena itu candle itu dibentuk adalah dari jual beli kan. Nah, TA ini biasanya nggak berlaku di saham yang nggak liquid, Bro. Karena susah. Ya kan, karena tidak liquid, rawan dimanipulasi dengan pembelian sesaat kan. Tapi di saham-saham yang liquid, TA ini sangat berguna karena kita bisa ngerti. Oh, di area sini nih misalnya Brand reject terus di area 7.000. Berarti kita bisa menyimpulkan 7.000 resist. Artinya apa? Di 7.000 ada area orang jualan. Balik 6.000 nih. Di 6.000 kok mantul terus. Berarti di 6.000 ada support. Orang bilang begitu kan secara TA kan. Support itu apa? Support adalah titik di mana area di mana orang beli. Area demand. Orang suka beli di sini. Nah, dari situ kita bisa ngerti TA-nya jadi kompas buat kita, ya kan? Oh, di 6.000 itu kita beli, di 7.000 kita jual. Kompasnya seperti itu. Orang yang nggak paham TA akan bingung. Belinya mungkin di 6.700, di 7.000. Setelah dia beli, area orang jualan dibanting ke bawah, di 6.000 dia cut loss. Setelah cut loss mantul. Karena nggak ngerti areanya di mana. Nah, TA ini berguna untuk kita mapping.
mapping sebuah saham nih, mau saham perbankan, saham big cap, saham Konglo, yang nggak bisa dipakai adalah saham IPO dan saham yang nggak liquid. Saham IPO nggak ada historikalnya bro, susah. Saham nggak liquid susah, rawan dimanipulasi. Nah, tapi misalnya kita bahkan ngomongin saham yang liquid deh, Konglo gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita ada support, ada resist, itu bukannya tapi cuman tergantung dari orang yang whales lah ya, yang pegang barang banyak gitu. Itu kan bisa di break tergantung dari keputusan mereka kan. Betul. Ya, satu atau dua atau sedikit kumpulan orang inilah yang mereka jual jebol, mereka beli banyak jadi nembus gitu. Iya, betul. Nah, sehingga gimana caranya kita menggunakan TA secara bijak dengan adanya whales ini gitu yang bisa merusak pola-pola sebelumnya. Nah gini, whales ini juga menurut aku nggak ngawur ya menurut aku ya. Karena kalau kita ngomong saham Konglo, saham yang dengan adanya kepentingan, ada story-nya begitu ya. Whales ini nggak ngawur bro. Ya, mereka juga nggak mau kehilangan barang pasti kan. Ketika ada momentum bagus, ya kan, ada story bagus seperti ini, ya sahamnya lagi uptrend, TA-nya lagi uptrend begitu ya. Mereka nggak mungkin seketika merusak barang gitu loh. Nggak mungkin merusak harga lah intinya. Nggak mungkin jualan ngawur, ya kan. Nah, yang terjadi adalah ketika harganya turun, contoh misalnya brand tiba-tiba ARB kan ada yang trigger bro. Nggak masuk MSCI, nggak masuk FTSE, ya kan? Ada triggernya pasti. Nggak mungkin kalau nggak ada trigger gitu loh. Tapi sebenarnya sebelum brand dikeluarin nggak jadi masuk MSCI di harga 10.000 yang terakhir itu bro, itu udah ada tanda-tandanya bro. Tandanya di 10.000 dia berat naik bro. Tiap kali 10.000 ada yang gepuk. Tiap naik 10.000 ada seller. Nah, aku sebenarnya punya brand di average atas waktu itu. Di average 9.000-an aku punya. Begitu aku lihat TA, ini kok beberapa kali di 10.000 kok reject. Kok reject ya? Mulai nggak nyaman bro. Gitu loh. Karena sekali lagi ya, 10.000 ada resist ya, reject terus. Dan kedua, harga bulat kan. Wah ini aku merasa kayaknya aku harus reduce nih. Aku reduce lah itu. Untung lah aku reduce. 2 hari setelah aku reduce, bam, habis. Jadi TA ini yang menyelamatkan aku. Aku bisa melihat gitu loh bro. Iya kan? Karena reject terus, berat banget gitu loh. Ini MSCI udah di depan mata nih pengumumannya. Tapi kenapa tiap kali kok mentok ya? Tiap kali kok mentok ya? Harusnya kalau mau semakin dekat dan memang mau masuk kan ini kenceng. Hajar ke atas kan. Tapi kok mentok terus bro. Dan aku cek di broker summary kok ada aja yang jualan. Dan jualannya nggak main-main gede-gede terus. Berarti kan orang yang jualan ini sebenarnya bukan orang yang mengetahui duluan dong keputusan MSCI. Tapi orang ini mungkin orang yang tidak mau mengambil resiko. Betul. Apakah ini MSCI-nya naik atau enggak. Tapi kan misalnya sebaliknya, contoh. Misalnya kalau misalnya, kan orang waktu dia jualan pun di angka 10.000, orang nggak tahu MSCI keputusannya kayak gimana kan. Nah berarti kan keputusan untuk menjual itu adalah sebenarnya, ya kalau misalnya contoh ya, on the reverse, di universe lain lah. MSCI diterima kan terbang. Betul. Berarti kan. Nah kalau kayak gitu, kayak gimana? Kan itu kan berarti kan, what does it say gitu. Nah, permasalahannya perlu dilihat. Sebelum ada MSCI diumumin itu ya, itu rally-nya berapa panjang bro. Nah itu yang harus kita lihat. Jadi historikalnya keberapa, di berapa, itu kenaikannya udah berapa persen. Let's say 7.000 ke 10.000 bro. Itu udah tinggi. Iya kan? Itu udah hampir 50% loh kenaikannya ya. Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kalau mikir masuk MSCI bakal break ke atas. Ya kalau, pertanyaannya gini, ya kalau masuk tuh yang pertama. Oke lah, misalnya masuk pun, tapi yang di bawah ini ada mau jual, front run, itu kan bakal berat juga bro. Artinya apa? Kita punya resiko udah nggak make sense gitu loh, ya kan? Karena sekali lagi kembali ya bro ya, ketika misalnya ada news dan lain sebagainya, saya pasti akan melihat dari TA ini yang saya lihat adalah ini udah naik berapa persen. Nah itu penting. Supaya apa? Supaya aku tuh nggak gelap mata. Supaya menyadarkan aku tetap waras kasarnya begitu loh. Aku punya analisa tetap netral, waras. Psikologis aku nggak greed juga nggak fear. Ada di tengah-tengah nih, netral nih, bijak nih. Jadi ketika aku masuk, aku lihat ini udah kenaikan udah 30% nih. Aku masuk, aku harus sudah siap nih. Kalau sampai dibanting ya wajar. Ya kan, udah 30% naik nih. Berarti yang beli bawah kalau mau TP bisa dong. Nah itu yang harus diingat bro. Ya kan. Jadi bukan masalah masuk atau nggak masuknya. Kita harus berpikir kalau misalnya masuk pun, tiba-tiba yang frontan di bawah, merasa ada likuiditas dan jualan gede, kita bisa nggak menerima resikonya? Nah itu kan biasanya makanya ada yang bilang kan sell on news kan. Nah itu berlaku sebenarnya. Buy on rumor, sell on news. Kalau udah buy on rumor dari 7.000 naik ke 10.000, ya mereka sell on news pasti dong kan begitu. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin sama IPO ya bro ya, kayak menurut lu apa yang regulator perlu lakukan untuk mendukung
pasar modal kita gitu. Ya gini. Mungkin kita dua sisi gitu ya. Kayak pertama, apa yang masih kurang oke yang lo lihat belakangan ini, sama nomor dua mungkin ada nggak perubahan-perubahan yang udah terlaksana yang sebenarnya itu bagus buat kita gitu. Jadi gini, di dalam bursa kita ini kan ekosistem ya bro ya, di mana ada retail, ya ada emiten atau bandar juga kan. Aku mau bilang kalau mau sehat itu rantai makanan harus kejaga, ya rantai makanan harus kejaga. Antara retail dan bandar itu harus ada cocok. Karena begini, kita ngomong rantai makanannya dalam dunia ini aja, misalnya kan ya cecak dan nyamuk itu kan memang rantai makanannya. Kalau seandainya nggak ada cecak bro, atau nggak ada katak yang makan nyamuk, itu nyamuk kan terlalu gede populasinya kan, bener nggak sih? Predatornya habis. Kebalikannya, kalau predatornya kebanyakan nggak ada yang dimakan, predatornya mati. Nah, sama di market juga seperti itu bro. Kalau retail nggak dijaga, ya kan, bandar nggak bisa buang barang, emiten nggak bisa jualan, ya pasar sepi, mereka mati juga bro. Kalau retailnya kebanyakan, ya kan, emiten kan juga make money bro, bandar juga mau make money bro. Semua orang di market itu tujuannya adalah cari profit, ya kan. Nah, tergantung mereka posisinya di mana. Nah, ini harus balance. Dan regulator ini harus membuat aturan yang balance, win-win solution. Jadi kalau ada istilah orang bilang ini peraturan harus menguntungkan, harus pro retail. Menurut aku nggak bisa bro. Kalau pro retail, kasihan market makernya dong bro. Market maker dirugikan terus. Siapa yang mau jadi market maker? Lama-lama nggak ada liquidity provider juga bro. Iya kan? Lama-lama ngapain? Emiten juga ngapain gue? Ini gue amal melulu, ya kan? Kalau memang nggak balance, makanya harus balance. Kalau terlalu pro dengan market maker, retailnya habis. Retailnya merasa nggak bisa make money, udah gue cabut lah. Ngapain di sini? Market bisa rame ketika orang bisa make money. Bener nggak sih? Ya kan? Ada gula, ada semut kan begitu kan. Ketika memang manis banget di sini, wow ya rame. Orang berduyun-duyun datang kan begitu kan. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang aturan. Belum. Artinya contoh lah misalnya brand, ya, wifi, ya, naik kenceng, suspend pertama, kena UMA dulu, suspend pertama sehari, suspend kedua mungkin bisa 3 hari, bisa seminggu, kemudian masuk FCA. Begitu masuk FCA, hilang likuiditas, ya kan? Dan biasanya kalau memang emitennya ini tidak cukup powerful, bensinnya juga, ya, atau story-nya nggak cukup kuat bro, habis bro, habis itu ambrol, selesai biasanya. Itu yang terjadi. Ya, contoh di saham data, ya saham data rally, ya dari 1000, ya terakhir kemarin masuk FCA tertinggi 1990, 1980, begitu open FCA ARB, boom. Nah itu terjadi perubahan pola. Nah makanya menurut aku UMA itu bagus, yes bagus. Tapi UMA itu kan unusual market activity, ya kan, yang dirasa tidak wajar, ya kan. Tapi ini tidak wajar ini kan nggak bisa ada poin-poinnya. Aku pernah nanya ke direksi bursa waktu kita kumpul-kumpul, ini teman-teman juga pengen ngerti UMA itu kriterianya apa. Mereka jawab ini rahasia dapur kita. Ya berarti kan kita nggak bisa tahu kan UMA kriterianya apa kan. Which is ya kalau nggak bisa tahu ya bingung juga. Di UMA karena apa? Ya berarti kita hanya berspekulasi aja di UMA karena sahamnya naik, udah kekencangan, dianggap kekencangan atau dianggap terjadi ledakan volume yang gede. Tapi kan sebenarnya kan ledakan volumenya ini kan harus dicek. Ini beneran real atau enggak inflow-nya. Kalau misalnya kayak brand kan beneran real. Beneran asing beli, institusi beli, semuanya beli. Gitu kan. Nah yang begini menurut aku nggak boleh kena UMA. Karena apa? Ini wajar. Sebuah saham ketika naik ya dengan volume itu bagus sebenarnya. Kalau ada naik, ada volume berarti semakin ramai diperdagangkan, iya kan? Yang cilaka kalau turun tambah nggak ada volume, nah nggak bisa jualan. Nah, menurut aku UMA ini seharusnya diperuntukkan lebih ke saham-saham yang ke arah bawah. Ini kok turunnya udah dirasa nggak masuk akal nih, ya. Nah ini kena UMA. Nah ini kena UMA supaya retail ngerti ini kena UMA bahaya loh, ya kan? Nah buat saham naik kemarin aku sempat ada beberapa sekuritas aku nanya, bisa nggak sih dari otoritas itu kasih kebijakan, you keluarin push notification dong kalau saham ini udah naik. Nah, menurut aku ya akan lebih bijak lagi kalau ada notifikasi aja, bro. Misalnya contoh, brand udah naik nih. Udah naik kayak TPIA, udah naik dari 5.400 ke 7.700, sekarang 7.000. Nah, kalau mau melindungi ya, sarannya kan lebih enak begini, ada push notification. TPIA telah naik selama beberapa hari berapa persen, ya. Investor yang mau melakukan transaksi dan di TPIA diharap dengan lebih bijaksana, ya kan. Kita ngerti ya, kayak di minuman botol ya, drink responsibility, ya kan, drink responsibly, kan seperti itu kan, trade responsibly. Artinya apa? You mau trade silahkan, tapi ini udah naik loh. Nah, menurut aku itu lebih bijak daripada you kasih tato UMA. Karena kata tato UMA identiknya ini bermasalah, takut kan orang kan.
Kecuali kalau memang ditemukan ini bener-bener tukeran barang yang fake banget, ya kan, yang nggak masuk akal, ya nggak ada story-nya kemana, ya ini boleh kena UMA bro. Tapi kalau ada story-nya, mau ada akuisisi, mau ada apa, ya ini ya kalau bisa tolong jangan kena UMA, kan begitu. Gue udah ngomong sama banyak orang lah. Ini mungkin videonya Overpost ini mungkin udah 600 video kan dalam waktu 2 tahun. Dan gue ketemu sama banyak orang yang aktif di market gitu kan. Sampai hari ini bro, gue belum pernah ketemu satu orang pun yang ngomong positif tentang UMA sama FCA. Sampai hari ini, gue belum pernah dengar ada satu orang yang berasa berterima kasih gitu. Thank you nih, gara-gara UMA, gara-gara FCA, gue jadi lebih cuan. Gue jadi lebih terselamatkan gitu. Gue belum pernah. Sebenarnya gini bro, sebenarnya kalau lu ngomong begitu ya, kalau aku secara pribadi ada saham UMA, seneng. Oh gitu? Karena kita ngerti tradingnya, tahu cara memanfaatkan momentum. Contoh kemarin kayak Modern DCII begitu, kita senang bro. Ya. Gara-gara naik 10% setiap hari. Iya. Dan there is no choice. Lu mau jualan nggak bisa, ya kan? Jualannya nanti setelah buka kan. Nah sekarang kan terjadi perubahan setelah buka FCA, mereka langsung dam kan, karena mereka setelah kenaikan jualan, banyak orang spekulat, ya mereka mulai jualan pelan-pelan kan seperti itu kan. Setelah dibuka FCA-nya nggak ada likuiditas ternyata, langsung boom ARB. Nah itu bisa seperti itu. Cuman kan aku melihat dari kacamata yang ini kesehatan bursa bro. Aku lebih kalau aku pribadi seneng, ya dibilang seneng ya seneng aja. Menurut lu bagus UMA berarti? UMA sama Bukan FCA? bagus bro. Gini ya, bagus atau enggak itu tergantung kita bisa memanfaatkan peluang jadi duit nggak. Bener, enggak secara net lah. Pasti kan ada yang take advantage sama ada yang disadvantage gitu kan. Tapi secara net off supaya bursa lebih sehat. Kalau lebih sehat menurut aku UMA itu harus lebih selektif ya. Kalau lebih sehat ya kan seperti itu kan memang ya sekarang ini loh bro, asing atau institusi asing itu kan juga masuk kok di UMA ini apa lagi kan Mereka begitu nggak kan. ngerti ya. Mereka nggak ngerti ini apa gitu loh, bahkan mempertanyakan kan kenapa ini ada sesuatu yang bagus kenapa di UMA. Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan. Nah kalau sahamnya turun mau masuk FCA mau apa ya udahlah ya kan, ini memang saham bermasalah ya kan, supaya bursa waktu itu bilang supaya kenapa dikasih tato X dan lain sebagainya supaya pemilik emiten ini aware. Oh saham itu bermasalah, tolong diperbaiki. Kasarnya begitulah. Nah itu boleh seperti itu dan itu ngasih tahu retailnya juga. Nah cuman permasalahannya kan kalau naik. Nah contoh begini bro. Ini ada IPO kaki bro. IPO kaki tepat 2 minggu setelah listing itu 50 bro. Tepat banget. Senin minggu lalu listing ya. Sekarang Jumat nyandar di 50. Itu pas banget. Nah itu yang sebenarnya harus kena UMA bro. Nggak bisa begitu. Barusan listing. Di listing hari pertama DR jualan barang segitu gede. 23 miliar ya kan. Itu gede banget ya. Dan transaksi hari itu melebihi marketnya. Ya kan. Itu udah nggak, aku begitu lihat nggak bisa mikir ini pasti parah. Hari kedua brokernya underwriter jualan lagi. Kemarin di Gocap bro, masih jualan bro. Masalahnya aku cek, saya mikir ini aduh. Nah yang begini-begini ini harusnya lebih mendapatkan concern. Jadi bukan masalah UMA atau FCA-nya tapi penerapannya ya harus diperbaiki. Penerapannya. Okay. Aku tidak mengkritisi UMA atau FCA-nya bro. Okay. Penerapannya ini yang lebih harus tepat sasaran. Ya, aturan ini bagus. Aku setuju. Tapi tepat sasaran dan tepat guna, kasarnya begitulah. Untuk melindungi benar-benar investor retail dari ya mereka yang begitu. Emiten mau jualan tuh boleh sah-sah aja ya. Tapi jangan exit liquidity ke retail. Nah, ini yang paling bahaya. Tapi gimana cara yang gue pengen tahu itu gimana caranya UMA dan FCA memprevent itu? Soalnya dari yang gue lihat belakangan ini, yang kita dulu bilang kan telat, yang terjadi juga telat anyway. Kayak misalnya kayak gue kemarin ngikutin salah satunya gue pernah bikin video juga tentang MENN gitu misalnya. Iya, MENN. Ya, dia market cap 70-an miliar. Habis itu ada satu broker jualan 64 miliar. Iya. Satu hari. Ya kan maksudnya, tapi kan abis itu kan jatuh turun ke bawah. Tapi kan UMA dan FCA tidak bisa menyelamatkan itu anyway. Udah terjadi, udah jual, so what gitu. Iya. Kalau itu sih memang agak susah. Nah kan? iya, makanya terus so what, untungnya benefitnya apa gue? Nah begini, kalau misalnya begini bro. UMA dan FCA ini berguna untuk yang penurunannya itu nggak langsung boom ke bawah bro. Ya kan, misalnya udah mulai ada tanda-tanda nih. Ya kan. Nah aku nggak ngerti ya, seharusnya kan memang dari penurunan itu, misalnya contoh nih, mungkin ada kriteria kenapa penurunannya ini disertai volume yang lebih besar dari sebelumnya. Nah itu yang harusnya dimasukin.
dari kriteria, karena berarti ada distribusi besar di situ. Itu harusnya memberikan warning kepada retail, nih ada yang distribusi besar nih, harus berhati-hati. Nah mungkin lebih ke arah begitu bro. Iya. Jadi nggak tahu ya, aku nggak ngerti sistem algoritma mereka pakai algoritma atau enggak. Nah mungkin itu yang harus diolah, atau mereka manual satu persatu, aku nggak ngerti juga gitu. Ya, mereka nggak publish anyway maksudnya. Iya tidak soalnya. publish kan, kita nggak pernah ngerti. Nah cuman ya yang saya harapkan sebagai retail ya, pengennya UMA itu ngelindunginya seperti itu bro. Misalnya ada sebuah saham yang turun, misalnya ada transaksi melebihi daripada market, besoknya kena UMA bro. Memang yes telat, tapi at least udah ada prevention kan. Buat the next-nya, Iya, yang orang-orang seterusnya supaya tahu gitu. Iya, karena susah kan bro, karena market kan sangat cepat ya, begitu ya. Contoh misalnya ya, ada beberapa saham ya, memang yang kita ngerti kayak Waskita ya, terus ada beberapa saham karya itu kan tiba-tiba kan suspend mendadak gara-gara ada kena PKPU dan lain sebagainya kan bro. Tapi itu kan dadakan banget bro. Nah menurut aku kalau bisa ya jangan langsung disuspend dong. Kalau disuspend langsung mati dong bro. Dan disuspendnya di tengah hari bro. Sesi 1 break suspend. Itu ngebunuh sebenarnya. Baik investor, baik big player, baik retail. Ya kan nggak dikasih kesempatan keluar. Gitu loh. Sarannya ya mendingan udah diopenin dulu aja. Diopenin, mulai kasih tato dulu. Udah. Kayak kasih grace period lah bro. Ya, jangan langsung di lock. Kalau di lock, disuntik mati. Disuntik mati kita. Aku pernah punya bro. TDPM bro. Untung cuma masuk 1.000 lot. Itu cuma masuk paling berapa 10 juta. Sampai sekarang nggak bangun. Suspend. Nggak tahu nasibnya gimana. Tatonya udah berjejer tatonya tuh. Katanya mau di listing tapi nggak di listing juga kan. Ya udah pasrah aja. Dan itu sama. Gue beli, suspend bro besoknya bro. Nggak ada angin, nggak ada hujan, suspend tiba-tiba. Hah? Kok suspend? Terus baru keluar newsnya. Oh ada masalah. Nah menurut aku yang begitu mungkin dilonggarin lah, kasih grace period lah buat retail. Ya kan paling nggak kasih orang exit lah. Ya kan. Urusan lu nggak bisa exit, tapi kalau udah dikasih kesempatan exit, lu nggak mau exit ya terserah. Kalau nggak bisa exit pun juga ya gimana, itu mekanisme market kan seperti itu kan. Tapi paling nggak dikasih kesempatan bro. Kan gitu aja. Iya. Ya, jangan langsung belok itu kayak gitu ya. Ya. Make sense. Terus ada nggak belakangan ini perubahan dari regulator yang lu support, yang lu lihat tanda-tandanya yang bagus juga gitu? Nah ini kan jadi begini. Kemarin kan regulator kan bikin buyback tanpa RUPS tuh. Dan ini seberapa signifikan sih itu? Nah ini ternyata tuh sama juga dengan waktu pandemi bro. Waktu pandemi juga dibuka seperti ini sama bro. Jadi waktu pandemi itu ada 3. Buyback tanpa RUPS. Kemudian arah ARB-nya nggak simetris ya. ARB minus 7%, kemudian jamburnya diperpendek. Karena waktu pandemi diberlakukan itu kan. Sampai market stabil lagi. Dan itu terbukti bisa meredakan ya volatilitas dan ketegangan di market kan. Itu. Karena ARB 7% bro. Orang mau jualan juga mikir bro. Ya kan. Kalau gue ARB-in terus gue nggak bisa jualan. Makanya jualannya lebih sopan. Ya kan. Paling nggak ada pantulan-pantulan. Mereka sambil disebut tapi sopan bro. Nggak mungkin langsung brek ARB. Kalau ARB mereka juga rugi, nggak bisa jualan kan, ini begitu. Nah itu salah satu yang menurut aku oke. Nah buyback tanpa RUPS itu bagus nggak sih? Menurut aku oke. Karena berarti emiten nggak perlu ribet. Karena gini, kalau sebuah saham lagi tekanan jual gede ya bro, ya emiten mau buyback harus RUPS bro, lama bro, keburu habis sahamnya bro, ya kan, keburu nunggu, keburu dibantai kan. Nah tujuannya buyback adalah emiten ini bisa pasang badan. Nah yang mau aku tekankan juga, buyback ini emiten nggak boleh HK sembarangan juga bro. Nggak boleh asal makan atas. Nggak boleh. Itu ada aturannya. Nah, yang aku ngerti ketika buyback emiten itu beli di bid. Nahan. Ketika nahan berarti apa? Penurunan berkurang tekanan jualnya bro. Karena ada yang pasang badan. Nah tergantung jualannya ini seberapa kenceng. Kalau kenceng ya ambrol ke bawah kan. Nah tapi yang tadi aku bilang, ketika misalnya Pak PP announce seperti itu, harusnya kepercayaan investor mulai naik. Pak PP aja mau nih beli sahamnya sendiri senilai 2 triliun kan di TPIA, di brand kan. Nah ini berarti cukup oke. Itu diharapkan tekanan jualnya habis. Nah ketika tekanan jual habis, emiten jaga harga. Muncul spekulan. Harga bisa bergerak naik ke atas bro. Nah ini yang diharapkan dari buyback seperti itu. Jadi buyback itu untuk menahan supaya nggak ambrol. Tapi apakah nggak bisa ambrol? Bisa aja kalau tekanan jual terlalu tinggi. Kalau market nggak kondusif lagi. Atau mereka juga nggak buyback. Iya, dan buyback ini kan 3 bulan ya periodnya kan. Dan ya terserah mereka mau beli di berapa, yang mereka rasa murah.
Nah, itu yang harus dimengerti. Jadi buyback gak serta-merta, wow besok tiba-tiba langsung arah semua, enggak gitu. Ya buyback itu hanya untuk meredakan ketegangan aja di market gitu loh. Nah, front run-nya ini yang udah banyak dari kemarin. Ya kan? Makanya TPR recover, ya, Brent naik, ya kan? BRPT membal, ya karena udah ada mungkin udah ada yang denger kan. Itu kan pasti kan udah ada orang dalam yang denger lah, nggak mungkin nggak kan. Nah, itu yang ada front run itu yang mereka beli duluan kan pasti. Nah, ya harapannya ya dengan adanya buyback ini bisa kejaga, bro. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin yang buyback ini ya, ada nggak sih tanda-tanda ya bahwa BUMN kita itu juga akan melakukan buyback? Kenapa kayak gue ada pemikiran inilah yang cuma ambil dari udara doang sih. Kayak gitu gara-gara kan nonton kan, Iya, iya. semua orang menteri-menteri ngomongnya gitu bro. Sama dan antara juga ngomongnya gitu juga. Wah ini perusahaannya murah nih gitu kan. Yang Iya, level-level iya, atas iya, tuh udah iya, ngomong kayak iya, gitu. Wah ini betul. waktunya beli gitu. Orang yang berpengaruh lah gitu. Apakah ada tanda-tanda kesana atau itu nggak kebaca? Ada sih. Kalau aku lihat memang udah mulai ada kan BBRI mau ada rencana buyback kan, BBRI, BMRI. Cuman masalahnya satu, bro. Buyback ini kembali ya, buyback ini seperti hanya penahan aja dari seller. Kalau sellernya masih gede, misalnya contoh nih ya, BBRI menyiapkan dana 10 triliun untuk buyback ya, atau 4 triliun atau 5 triliun lah misalnya seperti itu. Aku belum dapat datanya sih berapa buybacknya. Nah, aslinya nih seller berapa, bro? Itu yang problem. Makanya menurut aku jujur ya, ini dalam personal opini aku, buyback ini lebih enak buat Konglo, bro. Ya, sebenarnya itu karena di saham Konglo tekanan jual asing nggak terlalu besar, ya kan? Udah mulai tipis-tipis, makanya bisa rebound kan. Nah, kalau di perbankan ini kita nggak ngerti, bro. Mereka mau exit sampai berapa? Jadi kalau aku bilang misalnya kayak BBRI atau BBCA ada buyback ya, misalnya BBCA, let's say 10 triliun. Kalau asing mau keluar 10 triliun lagi ya buybacknya habis, bro. Cuman rata doang jadinya. Nggak turun hari itu. Cuman gitu doang jadinya. Belum tentu juga karena begini, mereka buyback kan gini. Tadi aku bilang ya, kalau mereka perusahaan merasa ini tekanan masih gede, mereka akan buyback di bawah lagi, bro. Iya, bener. Berarti kan mereka diiris-iris. Beberapa saham buyback itu turun loh, bro. Contohnya RALS, ya, contohnya SMA, itu muntah itu, bro, beneran, bro. Itu sideways-nya panjang sekali sampai buyback-nya selesai. Ya, baru sahamnya mereka kan hanya menetralkan seller, bro, intinya, bro. Kalau sellernya agresif, ya mereka misalnya sellernya level 5 nih, kasarannya nih. Mereka buat supaya jadi level 4 atau level 3 lah, biar nggak terlalu ganas, ya kan. Kalau nggak ada seller, lah ini yang asik sebenarnya. Kalau semuanya mengerti bahwa, ini saham oke nih. Ini emiten buyback, sahamnya oke, sellernya merasa, wih gue nggak perlu jualan dulu nih. Prospek ke depan oke, lah ini yang asik, bro. Itu harga saham bisa konsisten naik, bro. Cuman itu bermasalah nggak sih bro? Kayak gini ya, maksudnya kita juga tahu bahwa kemarin-kemarin alasan kenapa sahamnya kayak brand itu nggak berhasil masuk MSCI sama FTSE adalah mengenai kepemilikan saham yang terlalu besar, yang concentrated gitu kan. Nah kalau misalnya buyback, itu kan meningkatkan dia punya concentration kalau kayak gitu. Cuman kan begini, bro. Dari pengalaman yang ada di negara lain pun juga, bro. Ya kan? Di negara lain juga ada kok yang free float-nya gede gila-gilaan kan. Gak ada masalah. Jadi free float ini menurut aku tidak jadi masalah sebenarnya gitu loh, bro. Masalahnya mungkin di tempat lain. Ya, ada hal lain yang kita nggak ngerti. Cuma dipakai ini sebagai alasan. Yes, karena begini, brand kan makanya keberatan dengan FTSE. Ketika udah masuk, dikeluarin kan 2 hari kan. Alasannya free float. Brand ngomong, kita dari prospektus awal udah ada data kita. Kenapa dipermasalahkan di belakang? Kita terbuka, transparan kok. Kita nggak ada manipulasi data loh. Iya kan? Kecuali bro, ditemukan manipulasi data, itu salah. Itu red flag banget. Ya, dan itu pasti langsung di blacklist. Ya. Ini makanya aku bilang brand masih bisa masuk karena apa? Semuanya baik-baik saja kok. Semuanya oke. Ya kan? Kalau yang terakhir kemarin masuk gara-gara dirasa berbahaya untuk investasi dan lain sebagainya, ya itu ya nggak tahu lah, ada yang cepu atau apa kan nggak ngerti kita kan begitu kan. Cuman ya aku rasa kalau makanya gini, Pak PP ini dalam posisi sekarang lagi mau membuktikan diri bahwa I am capable, you can trust me, I will prove to you. Nah itu ya bro. Jadi sebenarnya walaupun ada buyback ini, core issue-nya adalah yang balik ke awal tadi ya, trust itu ya. Trust. Iya. Itu harus dibangun dulu. Harus dibangun dulu. Kalau misalnya kita ngomongin saham-saham IPO ya, lu ada gak sih partisipasi di saham-saham IPO? Ada. Contohnya kayak apa? Gue paling suka saham IPO yang punya underwriter-nya itu Ciktadana sama Hindan Putirai. Nah itu 2 broker yang memang favorit gue. Ya kan?
Favorit. Gue tahu ada satu yang lagi mau IPO pakai Iya. Henan Putira ini. Iya, ya itu. Yang minuman. Iya, minuman. Ya. Partisipasi dong kalau kayak gitu. Iya, jelas ikut pasti. jelas ikut. Pasti ikut, bro. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada apa dengan dua underwriter ini? Jadi gini, bro. Underwriter ini ya, ini bisa dilihat dari historicalnya, bro. Itu bisa dilihat. Jadi misalnya saham A dengan broker ini underwriternya. Kita bisa lihat yang lalu-lalu itu kayak apa performanya. Ya, beberapa saham kita bisa cek satu persatu. Kita cari aja, kita bedah riset-risetnya. Oh, ini saham ini pernah ini historical hari pertama begini, ini hari pertama begini. Aku menemukan beberapa saham dengan broker tertentu, dengan underwriter tertentu, hari pertama langsung buangan bekasi, bro. Nah, itu kalau itu udah langsung aku red flag, aku langsung blacklist, aku tidak akan pernah mau beli. Ya, karena biasanya secara historical begitu. Nah, yang mau aku concern adalah yang jadi beggar-beggar ini loh, bro. Nah, contoh misalnya gini. Henan Putirai pegang itu cuan. Udah jelas ya, cuan kita lihat gila banget ya. Ya, itu paling fenomenal. Kemudian ada Ratu. Oke lah ya, bro. Dari berapa jadi berapa? Beggar kan. Multi beggar bahkan. Das. Ya, sama ya kan, Das. Gila-gilaan kan naiknya kan. Nah, ini dari 3 ini aja udah kelihatan, bro. Apa ciri-ciri khas mereka? Kenapa barang yang mereka IPO-in itu tuh jadi naik? Nah, gini, bro. Ini pengalaman. Aku itu pernah kenal satu orang, ya. Kita ngobrol-ngobrol ngajak aku ketemu, dia mau IPO-in perusahaannya. Dia mau IPO-in, dia ngincar Ciptadana, bro, waktu itu, bro. Kemudian aku pengen Ciptadana. Oh ya udah, coba tak kenalin ya. Aku cari info, ketemu Sabrina, nanya-nanya. Akhirnya bisa set up meeting dan lain sebagainya. Aku juga nonton meetingnya, bro, ikut, bro, di situ. Aku dengerin mereka. Aku juga baru tahu, bro, ternyata Ciptadana itu punya standar supaya sebuah emiten bisa listing di Ciptadana, ada standarnya, bro. Market cap-nya harus berapa, laporan keuangannya bagaimana, perusahaannya harus bagaimana. Itu ada standarnya semua, bro, dan itu ketat sekali, bro. Nah, dari situ jadi kualitas perusahaannya dijaga. Dari situ aku tahu bahwa memang Ciptadana ini memilih perusahaan dengan kualitas tertentu, dengan kriteria tertentu yang dijaga. Mereka nggak cuma asal mau duit, ya kan, untuk putaran uang, ya. Karena kalau begini ya, kalau dapat underwriter begini kan, yang pertama dapat fee kan, jasa kan pasti ada lah. Yang kedua kalau barang taruh di mereka pasti ada transaksi harian, mereka dapat fee juga kan. Nah, Ciptadana itu dan beberapa sekuritas yang bagus itu nggak asal begitu, bro. Karena apa? Mereka ingin menjaga kredibilitasnya. Mereka ingin jaga kepercayaan, bro. Trust. Di dunia finansial, trust itu nomor 1, bro. Trust rusak, selesai semua. Itu yang harus dijaga. Makanya mereka jaga. Nah, itu bisa tercermin dari historikalnya semuanya. Contoh Ciptadana. ADMR. WIRG. Ya walaupun WIRG terus turun kan. Tapi WIRG dari harga 100 ke 1.600, bro. Itu fenomenal sekali. Nah, itu yang lihat bagus. VKTR, ya kan. Ciptadana juga kan. Oke. Nggak langsung dihajar ke retail, bro. Ya walaupun dalam kedepannya akhirnya koreksi fase distribusi ya itu wajar, tapi at least retail dikasih make money dulu. Itu yang kita kejar, bro. Ya kan? Contoh misalnya Main, ya. Main juga Trimegah kan. Oke juga Trimegah. Ya. Oke juga, nggak ada masalah. Nah, itu yang harus dimengerti, bro. Jadi underwriter itu mereka mensortir perusahaannya. Kalau underwriter yang biasa-biasa, ya yang historikalnya jelek, ya mungkin mereka quality controlnya itu kurang ketat, bro. Gitu aja. Kan ada beberapa standar kan. Nah, kita cari yang benar-benar high quality ini. Supaya ketika kita, misalnya begini. IPO itu kan dilematis ya. Misalnya aku punya uang 10 miliar, aku order 10 miliar. Dapat cuman 10 juta. Ya, kecil 10 juta. Aduh, sedih. Coba, bro, dikasih 5M, bro. Langsung stres, bro. UP ini penjataan atas dikasih 49 atau berapa persen, bro. 40% ke atas, bro. Ini pasti yang dapat atas ketir-ketir nih. Iya kan? Nah, UP aku juga nggak ikut. Analisanya ada dari segi underwriter, bro. Aku lihat mirip MDIY, bro. Mirip banget. Dan bener MDIY juga gede kan penjataannya. Nah, ini mirip. Jadi ada historical yang kita bisa pelajari. Selain tentu juga kita harus lihat dari laporannya, prospektusnya. Ini mau dibawa kemana? Terus tujuannya apa? Ya jangan sampai tujuannya ini cuma untuk bayar-bayar utang yang nggak jelas. Terus perusahaan ini, kalau IPO ini ada prospeknya nggak? Contoh beberapa IPO kan kita nggak ngerti ini perusahaan apa sih. Misalnya ada IPO food and beverage atau apa. Yang bahkan aku nggak pernah ngerti, bro, kontraknya di mana, bro. Iya kan? Nah, ini yang mesti kita harus berhati-hati di situ. Iya kan? Atau ada contoh misalnya ya, aku sempat iseng naik beberapa teman. Kamu tahu nggak Kaki itu perusahaan apa? Nggak tahu.
Aku searching, aku riset, oke kirim gambarnya nih, bengkel di Jawa Timur. Hah? Bengkel? Iya bengkel. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, biasanya yang begitu-begitu itu agak sedikit rawan gitu loh bro. Karena begini, yang harus kita mengerti adalah dari proses IPO itu harus ada standby buyer bro. Nah itu penting. IPO kalau nggak ada standby buyer, itu cilaka bro. Apa itu maksudnya standby buyer? Standby buyer tuh ada orang yang mau tanam duit di situ dan buy and hold bro. Nyerap. Makanya bisa oversubscribe bro. Makanya kenapa penjatahan kecil. Karena apa? Ada standby buyer yang caplok bro. Kalau nggak ada standby buyernya bro, itu berat karena akan didam ke retail bro. Nah itu problemnya. Dan standby buyernya ini harus benar-benar percaya dan kredibel dan bisa memang nyimpen barangnya bro. Sehingga apa? Barangnya itu nggak tumpah. Nah percuma dong kalau ada standby buyer misalnya. Standby buyernya jualan di hari pertama. Kan sama aja. Entah mereka pakai nominnya atau apa. Kan sama aja bro. Kan nggak bisa begitu. Makanya kita membutuhkan, kita belajar ini dari prospektusnya itu perusahaannya itu seperti apa. Kalau perlu googling, cari perusahaannya apa. Misalnya ada perusahaan ini. Gimana laporan keuangannya. Siapa orang-orang di belakangnya bro. Itu menentukan. Kalau the man behind the company ini orang yang trusted. Sekarang Pak PP siapa yang bisa ragukan kepercayaannya bro. Dia mau listing apapun juga CDIA gue beli pokoknya. Baru gue mau bilang, gue tahu antrian lu Iya. seterusnya apa. Iya, loh sesimpelnya bukan pom-pom. Karena memang historinya seperti itu. Iya. Ya, dan Pak PP nggak mungkin dengan tanda kutip konyolnya begitu langsung ngedam di hari pertama. Rusak bro kredibilitasnya bro. Merusak satu, buat yang lain yang dia udah bangun segitu banyaknya. Satu gitu. nilai rusak susu sebelahnya. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu yang harus dimengerti. Maka track record itu penting. Kalau track recordnya nih di belakangnya ada orang yang bermasalah, mungkin pernah kena kasus dan lain sebagainya ya. Kalau saya sih mending menghindarin aja. Karena sebenarnya memang IPO ini 50-50 bro, gambling. Iya kan? Sedikit gambling kan. Karena kita nggak ngerti dapat penjataan berapa. Iya kan? Mau chip in banyak, nggak tahu. Makanya biasanya karena saya punya beberapa teman-teman yang ngerti fund dan lain sebagainya, saya tanya, ada fund-fund ikutan beli nggak sih? Saya nanya ke teman-teman. Ya, oh ada nih. Nah, berarti itu kan membuat semakin conviction bro. Oh berarti fund aja mau beli. Ini mau beli nih. Berarti ini cukup oke nih. Kalau fundnya takut beli, nggak oke dong berarti perusahaannya. Nah itu kan penting. Kita mencari informasi sana sini ke banyak teman. Ya kan begitu. Makanya ya IPO ini kita harus meriset secara global sebenarnya sih. Iya kan. Entah lu mau pakai jalur apapun juga ya harus riset. Jangan asal misalnya kayak UP. Ya orang bilang UP kan permainnya kan di mana-mana. Nah harus diriset dulu dong. Yang jujur yang saya kurang serak dengan UP ini ada yang namanya pemindahan aset ya. Jadi kayak ini seperti kayak model mirip-mirip backdoor listing tapi via IPO. Jadi uangnya akan berpindah ke satu nama kalau nggak salah kan di UP itu. Nah itu saya kurang suka bro. Kok aku merasa kok gini ya. Aku pribadi ya disclaimer ya nggak cocok. Oh nggak deh aku. Terus aku melihat dari underwriternya tipikalnya oh ini kok mirip MDI enggak deh. Harganya mahal juga, 3 ribuan kan. Takutnya nggak keserap. Makanya dikasih retail banyak. Nah itu yang kita pelajari satu persatu. Dan sekali lagi ini disclaimer on ya. Tapi belum tentu ya misalnya aku bilang UP ini, contoh MDI. MDI memang penjatan gede. Hari pertama sempat turun bro. Kemudian dijagain bro. Sempat naik kan? Iya. Sempat naik kan? Ya kan? Kemudian baru turun kan. Nah itu yang kita nggak ngerti kan. Tapi at least dari situ aku bisa ngerti kalau misalnya model kayak MDI ya mending aku beli di market lah bro. Kalau bisa dapat diskon beberapa, ya kan. Tapi kan kita nggak ngerti market maker UP ini bakal bermain seperti apa. Kita lihat aja kan. Besok hari Selasa bagaimana kan? Kan begitu, ya. Ya jadi seperti itu. Tapi kalau memang dari setelah hari pertama dari Broksum itu seperti kaki, yang dimana DR jualan, hari kedua DR jualan, waduh itu langsung aku udah ada beberapa teman bilang kaki udah di bawah harga IPO, Ben berani beli nggak? Nggak berani aku, karena udah jualan bro. Dan jualannya masif, gila jualannya masalahnya. Kalau jualannya ada beberapa emiten begini bro. IPO, hari pertama jualan, turun, kemudian diem bro, sideways. Kemudian mereka buyback bro, underwriternya bro. Nah yang begini boleh untuk cari, karena strateginya macam-macam kan. Mereka tumpahin barang dulu di atas, ya kan. Mereka serokin, selama nyerokin ini berapa lama kita nggak pernah ngerti. Beberapa saham ya, yang IPO, itu menembus harga all time high-nya setelah 4 bulan IPO bro. Sideways panjang sampai muntah ke bawah, ya kan. Retailnya cut loss, tapi UW-nya beli.
emitennya beli, ngumpulin barang. Jadi dia lempar ke atas dulu, jualan, mereka ambil di bawah. Akumulasi 4 bulan, retailnya tiarap semua, tewas semua, bawa naik ke atas. Waktu bawa naik ke atas udah lupa gitu. Udah bagus lagi. Nah, makanya aku bilang tidak semua yang UW jualan hari pertama itu jelek. Tapi yang kita dilihat adalah hari kedua, ketiga, keempatnya ini bagaimana. Kalau seandainya saham seperti kaki ini, UW-nya ada cover di bawah, bisa nih cari technical rebound atau tektokan lah. Tapi kalau jualan begini, nggak berani. Apalagi udah dekat ke 50, ya udah pastilah. Ya sellernya gede berarti kan begitu. Oke bro, ini mungkin final question gue nih. Apa nih tips buat lo, dari lo buat temen-temen yang sekarang lagi di market dan berusaha buat recover lah. Kan sekarang juga mau lebaran nih, sisa 1 minggu gitu kan. Apa yang mereka harus persiapin untuk lebaran ini dan setelah mereka balik lagi dari Polkam. Nah gini bro, lebaran ini cukup panjang ya. Ini kita libur hampir 2 minggu kalau nggak salah kan. Historical lebaran yang lalu bro, setelah lebaran itu market merah. Karena ya itu wajar, karena kita nggak pernah ngerti dinamika global seperti apa kan, ya kan. Karena mereka misalnya global jelek, mereka nggak bisa jualan kan. Ya, ketika tiba-tiba sentimennya buruk terus, mereka mau jualan dan jualan setelah buka bursa. Makanya kan tekanan jual gede banget kan. Nah, saran saya dengan market yang seperti ini, kalau teman-teman tuh memang masih punya cash, masih apa, ya udah cooling down dulu lah ya. Sabar dulu. Kalau udah kebanyakan ya pertimbangkan resikonya. Seandainya setelah lebaran harga akan turun, kalian bisa nanggung resikonya enggak? Kalau siap nanggung resikonya, go ahead ya, silahkan hajar. Kalau nggak siap, ya kita atur ya, reduce lagi kan begitu. Supaya intinya apa? Intinya liburan tenang bro, ya kan? Liburan ketir-ketir ya kan? Gimana mau liburan? 2 minggu bro, pulang kampung, otak kecantol di Porto, susah bro. Ya, ini yang mesti dimengerti. Sekali lagi kita tuh dalam berinvestasi prinsipnya adalah kita harus mengukur seberapa besar kita bisa hilang uang kita. Itu penting banget. Bukan cuman cari gainnya aja. Ketika kita bisa ngukur semuanya, aku rasa kita pasti bisa bijak berinvestasi. Itu pasti otomatis seperti itu. Thank you banget bro atas waktunya. Hari Sabtu udah datang. Thank you.